Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Berapa banyak orang di rombonganmu? Aku baru-baru ini pergi ke taman hiburan yang memungkinkan para tamu untuk membeli akses ke jalur yang lebih pendek. Begitu banyak orang melakukan ini, sehingga saluran reguler bergerak sangat lambat karena mereka terus membiarkan orang masuk dari saluran berbayar. Setelah 1 jam dalam antrean yang hanya bergerak beberapa langkah setiap 5 menit atau lebih, sulit untuk bersabar menyaksikan karyawan membiarkan 10 kali lebih banyak orang masuk dari antrean pendek. Ketika ditanya, karyawan tersebut mengatakan mereka tidak menghitung perorangan, hanya rombongan. Dan mereka dilatih untuk memasukkan satu rombongan dari jalur reguler untuk setiap 4 rombongan dari jalur cepat. Inilah yang diberitahukan kepada kami, tetapi jelas dari 1 jam menonton bahwa bukan ini yang terjadi. Menghitung 60 orang yang diizinkan masuk dari saluran berbayar sekaligus. Mudah untuk melihat mereka mengizinkan lebih dari 4 pihak sekaligus. Nah, mengapa aku tidak bisa mengatakan rombonganku adalah 100 orang? Jadi kami mulai berteman dengan orang-orang yang mengantre di belakang kami dan mengembangkan rombongan kami menjadi sekitar 20 orang. Ketika pria itu bertanya berapa banyak orang di rombongan kami, dia sedikit bingung dan aku tidak yakin dia mempercayai kami. Tetapi dia membiarkan kami semua masuk bersama-sama. Itu hanya kemenangan kecil, tetapi kami menyelamatkan beberapa orang dengan tambahan waktu 15 menit dan rasanya enak untuk tetap menggunakan jalan tikus. Cerita kedua. Pindahkan baji, sesuai permintaan. Malicious compliance kecil, tetapi yang pasti menjadi memori membekas. Latar belakang. Kami baru saja pindah rumah dan berada di antara membongkar rumah baru dan ikatan membersih rumah lama. Kami baru saja memindahkan semua anjing, kucing, ikan, dan sekarang burung. Kami memiliki 2 burung baji yang suka bernyanyi sekeras mungkin di pagi hari segera setelah mereka mendengar orang lain terbangun. Aku suka bangun dengan suara baji seperti halnya anak-anakku. Pasanganku kurang antusias. Kunci yang perlu diperhatikan untuk cerita ini. Jadi kami pindah rumah dan aku memiliki baji di ruang santai dekat jendela. Pasanganku mengeluh burung itu berisik di pagi hari, dan bagaimana aku harus memindahkannya. Aku menjelaskan sebenarnya tidak ada tempat lain yang bisa mereka tempati karena tempat lain adalah sempit, dingin, yaitu langsung di bawah AC, aliran udara tidak cukup, di garasi, atau sudah diambil oleh furnitur. Dia menggerutu sepanjang minggu dan terus mengisyaratkan tempat-tempat yang bisa mereka tempati. Aku bilang aku akan memindahkannya ketika aku menemukan tempat yang lebih cocok. Nah, tadi malam aku menemukan satu-satunya tempat lain. Langsung di luar pintu kami ke kamar tidur. Bajis bangun jam 7 pagi ketika anak bungsu pergi ke toilet, dan sejak itu bernyanyi dengan riang. Pasanganku sejak itu menyebutkan dia menyukai tempat lama, dan itu memang tempat yang bagus yang aku pilih. Cerita ketiga. Bos memberitahu aku kalau aku harus bekerja sesuai apa yang aku tugaskan. 2 tahun lalu ketika aku bekerja untuk dukungan teknis, aku telah dipekerjakan untuk menanggapi orang-orang yang memiliki kesalahan dengan situs web kami di perusahaan. Aku telah diajari bagaimana melakukan segalanya, jadi jika seseorang dipanggil sakit, aku bisa bekerja di sana sehingga kami tidak pernah kekurangan staf. Manajerku pada saat itu anggun seperti malaikat. Dia tidak pernah menaikkan nadanya ke hal-hal kecil, dan dia pensiun 7 bulan setelah aku bekerja. Bos baru, kami akan memanggilnya Karen. Namun lain cerita, suatu kali dia memecat salah satu rekan kerja karena mendapat kue yang salah untuk ulang tahunnya. Tapi aku tidak pernah menjadi orang yang mendapat masalah karena aku tidak menyebabkan masalah. Sampai aku mulai bekerja di posisi yang berbeda. Apa yang kamu lakukan? Aku menutupi shift seseorang, dia memotongku. Kamu bekerja sebagai dukungan teknis. Ada orang yang menunggu. Ya, tapi shift yang aku tutupi lebih penting dari sub teknologi. Dia memotong aku lagi. Lakukan pekerjaan sesuai kontrak. Pergi ke depan dan lakukan pekerjaanmu. Mode malicious compliance aktif. Sesuai keinginanmu, bos. Aku berjalan ke meja depan dan melakukan persis seperti yang diminta. Aku pergi ke depan, membantu semua orang di sana, dan ketika aku selesai, aku duduk di sana tidak melakukan apa-apa saat aku melakukan pekerjaanku, membantu dengan masalah teknologi. Sekitar 1 jam kemudian, bosku meledak di ruangan dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Ya, kamu lihat Karen, aku melakukan pekerjaanku. Aku dipekerjakan untuk dukungan teknis, jadi aku bekerja sebagai dukungan teknis. Tapi ada masalah di belakang OP, ayo bantu kami. Maaf, aku harus melakukan pekerjaan di tempat aku dipekerjakan, jadi aku tidak bisa membantu. Aku tersenyum. Hari berikutnya dia membiarkan aku menutupi shift orang lain, dan dia bekerja untuk dukungan teknis. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini.
Sampai bertemu di video selanjutnya.